Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kamprap Video ya teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas yaitu ular Pithias mycosus lagi teman-teman. Ya, nih tadi aku dapat pertanyaan dari teman aku, kenapa Pithias mycosusnya kok bisa muntah? Ya, teman-teman jangan lupa sebelum menonton like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa di-share juga ya. Dan jangan lupa rokokan dulu, karena kalau nggak rokokan nggak syahdu. Buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe channel teman aku ini teman-teman ya. Nih. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Lanjut video berikut ini. Ya teman-teman, ini tadi aku dapat WA dari teman aku, katanya Pithias mycosusnya itu muntah secara tiba-tiba setelah dia dikasih makan. Nah, ini pertanyaan buat aku untuk menjawab pertanyaan dari teman aku itu, teman-teman. Kenapa Pithias mycosus bisa muntah habis dikasih makan, padahal udah lewat 2 hari. Nih, biar lebih seru lagi, Pithias mycosusku, ular jariku aku ambil. Ini dia teman-teman, Pithias mycosusku teman-teman ya. Dia Pithias mycosus normal cerah. Kelamin apa? Kelamin betina teman-teman. Kelaminnya betina. Perawatan sangat ramah banget. Ya. Alasan kenapa Pithias mycosus? Ular jali, ular apa aja? Terutama ular jali. Karena aku memahami ular jali teman-teman. Aku belajar tentang ular jali teman-teman. Dan aku pun juga masih pemula, aku juga belum pro banget, tapi aku belajar tentang Pithias mycosus ini, mempelajari, mendalami tentang Pithias mycosus. Ya dari sini aku mulai belajar, mulai mendalami tentang ular Pithias mycosus ini. Pengalaman teman saya tuh seperti pengalaman saya teman-teman. Kenapa Pithias mycosusnya itu bisa muntah? Ya, buat teman-teman, kalau ngasih makan Pithias mycosus atau ular jali ini, jangan terlalu kenyang. Karena setiap karakter ular Pithias mycosus beda-beda, teman-teman. Ada yang dia nggak mau kenyang banget, ada yang dia doyan kenyang banget, macam-macam. Pokoknya karakternya tuh macam-macam. Jadi versi simpelnya buat teman-teman yang pelihara Pithias mycosus, kalau ngasih makan, entah itu kepala ayam, entah itu kodok, entah itu mencit, entah itu emprit, entah itu apa, ular atau selebihnya dan lain-lain, itu jangan terlalu banyak-banyak. Kalau dikasih ular, usahakan kita lihat panjang dari ular Pithias mycosusnya teman-teman. Kalau panjang 1,5 meter kayak gini nih, kalau kalian ingin ngasih sejenis ular, kalian harus nyari pakan ularnya itu yang lebih kecil. Ya enggak olah kita ngasih tali picis, sis ukurannya itu yang enggak sampai sis jumbo lah teman-teman. Ya juvean tali picis itulah buat ngasih Pithias mycosusnya ini ukuran segitu. Karena kalau lebih ukuran panjangnya, misalkan melebihi dari batas perutnya itu ada di kok, kalau aku ngasih makan itu biasanya mentok di sini ya. Itu kalau melebihi dari ini dia bisa muntah, soalnya terlalu kepanjangan.
dan terlalu berlebihan. Seperti kalanya manusia. Kalau manusia itu misalkan kekenyangan, pasti kan kalau terus dipegang, terus kalau kita jalan beraktivitas kan mau muntah terus katanya gitu teman. Sama aja, ular pun juga seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman ngasih kepala ayam atau sayap ayam atau daging ayam, usahakan kalau sis ular Pithias mycosis kalian 1,5 meter atau 1 meter, itu dikasih kepala ayam 1 aja. Kalau sayap ayam cukup 2 aja teman-teman, tapi sayapnya aja, jangan melebihi dari itu. Kalau teman-teman masih mau buat di handle lagi, habis makan terus di handle kayak gini, itu mending kalau ngasih jangan banyak-banyak. Entah itu mau ngasih mencit, entah itu mau ngasih emprit. Kalau mencit aku maksimum itu walaupun sis 2 meter, walaupun sis berapapun dah, mentok minimal itu kan jali aku pernah dapetin itu 3 meteran teman-teman. Aku pernah dapetin ukuran sis 3 meteran, 3 meter ya, 3 meter pas lah, min pas lah teman-teman. Itu dengan panjang banget dan karakternya galak banget. Itu positif jantan. Kalau udah panjangnya melebihan itu biasanya positif jantan. Iya, positif jantan. Kadang-kadang jantan, kadang-kadang betina. Tapi paling banyak sih jantan. Terus teman-teman, kita bahas tentang makanan lagi. Kalau misalkan kalian ngasih memang ingin buat dia gemuk, memang proses penggemukan dan biar cepet shedding, memang makannya harus banyak dan harus 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Itu kalau kalian pengen nyepet dia shedding. Tapi ya itu, kalian kalau ngasih makan dibuat proses kayak gitu, kalian kurangi handle, jangan rutin-rutin dipegangi, soalnya nanti dia muntah, ngeluarin makanannya sia-sia. Kasihan malah nanti kalau dia muntah, dia bisa mogok makan, stres. Tingkat stresnya jali nggak begitu lama sih, kecuali fresh alam. Kalau udah kip-kipan mungkin antara 3 hari dia udah mau makan lagi. Ya. Kita lanjut ke pembahasan makanan kan. Pokoknya kalau ngasih untuk jali kalian, kalau ngasih makan kepala ayam atau daging-daging ayam, jangan melebihi yang banyak-banyak. Kalau kalian ingin ngasih banyak, jangan di handle. Pesanku itu aja, jangan di handle. Soalnya aku juga pernah ngalamin. Mungkin kalian lihat di video kontenku yang Pithias mycosisku makan biawak, terus makan sayap ayam dan makan tali pikis. Itu aku nggak handle, dia nggak muntah. Tapi kalau kita ngehandle dan terus kita ngagetin dia, intinya kan kadang kita kan model apa ya, di dalam ruangan tapi kita full orang, itu kadang dia terganggu banget. Terus untuk makan lagi jali yang baik, itu makanan jali yang baik itu adalah mencit. Itu versiku sendiri teman-teman, mencit, terus daging ayam, odok buduk boleh tapi diseling-seling teman-teman. Terus emprit itu baik. Untuk aku sendiri ngasih makan Pithias mycosis 3 hari sekali, kadang 5 hari sekali, kadang seminggu sekali. Itu teman. Kalau kalian mau dibuat 2 hari sekali atau setiap hari, misalkan sekarang, besok malam dikasih makan lagi, nggak apa-apa, pokok jalinya mau. Tapi ya itu, kalau karakternya jalinya bagus, nggak muntahan, dia nggak bakal muntah, dan dia nggak, karakternya istilahnya itu dia nggak gampang stres teman. Dia nggak kira muntahin makanannya. Tapi kalau karakter jali kalian itu gampang stres, terus dia anggapannya lah pokoknya dia gampang gak nyaman lah, itu bisa memuntahkan makanan. Jadi kalian jangan buat sistem setiap hari atau 2 hari sekali, minimal lah 3 hari sekali kalau masih makan, atau 5 hari sekali atau seminggu sekali.
Tapi makanan paling baik banget, karena orang-orang, bentar aku potong, kenapa orang-orang minta dia bisa mau makan daging ayam, misalkan kepala ayam atau apa namanya, sayap ayam atau pupunya ayam ini. Kenapa dia mau makan seperti itu? Karena biasanya di tempatnya susah banget buat nyari masjid atau katak atau rib gitu. Dan kadang dia nggak mau, jalinya ini nggak mau makan emprit atau katak atau mencit. Tapi paling baik, kalau menurutku makanan yang paling baik yaitu mencit sama emprit. Kalau kodok buduk boleh banget, tapi ya itu intinya harus diseling-seling. Soalnya kalau nggak diseling-seling, pencernaannya dia nanti, ya namanya kodok beracun lah teman-teman, takutnya pencernaannya nanti nggak bisa mencerna dan bisa membusukkan di pencernaan gitu. Gigitannya kalau dikasih makan kodok buduk nggak apa-apa, nggak menimbulkan efek kematian atau apa, nggak, tetap robek. Kalau sewaktu-waktu dia gigit atau kita kegigit dia habis dikasih makan kodok buduk, kita mati? Enggak mati teman. Aku sering digigit kok, walaupun fresh alam. Kadang aku ngetes makan tak kasih kodok buduk, ya nggak apa-apa, mungkin ya robek gitu toh, darahnya mencocor terus gitu. Ya itu pesanku teman-teman, dan aku udah menjawab pertanyaan dari temanku tadi. Pokoknya kalian kalau mau ngasih makan banyak, kita lihat dulu karakter jalinya. Dan kalau karakter jalinya bagus, gak apa-apa kasih makan banyak, pokoknya dia gak muntahan. Dan terus kalau kalian mau ngasih pakan jali banyak, utamain jangan di handle, minimal 3 hari atau 4 harian teman. Selebih itu makanan udah dicerna dengan baik baru di handle. Kalau daging ayam kan cepet dicernanya, itu cepet, pembusukannya itu cepet banget. Terus ada pertanyaan lagi, Bang, ular jaliku kok ada cacing pitahnya ya waktu dia pup? Gak masalah teman-teman, walaupun dia ada cacing pitahnya, walaupun dia ada cacingan di waktu dia berak atau pup, gak masalah. Kenapa saya bilang gak masalah? Karena dia makan daging itu dibusukkan teman-teman. Kalau kita kan dimasak, kalau dimasak kan beda lagi, bakterinya udah mati semua. Ya insya Allah bakteri itu udah mati semua. Kalau ular kan enggak, ya masuk akal lah kalau dia bisa cacingan, keluar cacing itu masuk akal, karena itu dia makan itu kan daging mentah, jadi yo wajar reptil ngeluarin cacingan waktu pup itu wajar. Semua reptil menurutku wajar dia cacingan. Pokoknya intinya ya dijemur, direndam air hangat, itu aja dah. Kalau lebih baik lagi direndam pakai rendaman air sirih. Sekarang ada lagi itu obat waktu buat ngerendam itu ada dicampur dengan air, itu ada. Terus ada lagi teman-teman, ini yang sering terjadi. Kalau pelihara Pithias mucosus, kandangnya rutin bersih. Kenapa? Aku akuin pemula wajib keep ini karena rawatannya gampang. Tapi satu, kalau kandang gak bersih, segampang-gampang rawatannya, segampang-gampang dia kebal dari penyakit, dia juga bisa pilek. Pokoknya kandangnya rutin dibersihkan, itu top pesanku. Terus kalau udah kena pilek, apa obatnya bang? Obatnya yaitu tetrakol. Kalau aku sendiri teman-teman ya, tetrakol obat ayam. Salva aku juga gitu. Ular-ularku yang pilek juga gitu. Gimana caranya bang kalau ngasih obatnya itu? Ya kita nanti di konten berikutnya. Kalau dipraktekin di sini mungkin kalian nanti gak paham. Oke teman-teman. Ya teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Mungkin ada kesalahan ucap, harap dimaklumi teman-teman ya.
aku menyampaikan ilmu mungkin kurang jelas atau gimana, harap dimaklumi karena aku juga ngomongnya mungkin gagapen atau gimana, harap dimaklumi karena aku juga masih belajar. Oke, pokoknya teman-teman tunggu part 2 yang tentang pembahasan cara mengatasi ular jali yang pilat. Tunggu part 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten reaktif berikutnya. Goodbye teman-teman.